Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat menelusuri suatu tempat yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Gunung Bedil. Gunung Bedil terletak di Karangasem, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Menurut sumber informasi yang kami dapat dari salah satu tim kami, yaitu Kang Markasan, bahwa di Gunung Bedil terdapat sebuah goa petilasan yang di atasnya terdapat batu bergambar atau bertuliskan simbol-simbol. Cetbang dalam bahasa Jawa kuno dikenal dengan sebutan bedil dan disebut juga warastra yang identik dengan bedil. Warastra adalah kata Jawa kuno yang artinya panah sakti atau panah dahsyat atau panah unggul. Bedil dalam bahasa Melayu dan di sejumlah budaya lain di Nusantara merupakan kosakata bahasa Tamil yang digunakan untuk menyebut semua jenis senjata yang menggunakan bubuk mesiu. Di Jawa istilah meriam disebut bedil, tetapi istilah ini dapat merujuk pada berbagai jenis senjata api dan senjata mesiu dari pistol kecil hingga senjata pengepungan besar. Cetbang juga dikenal sebagai bedil warastra atau meriam cowak serta mengacu pada meriam yang diproduksi dan digunakan oleh Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1527 dan kerajaan lain di Kepulauan Indonesia sesudahnya. Ada dua jenis utama cetbang, yaitu cetbang gaya timur yang terlihat seperti meriam Cina dan dimuat dari depan dan cetbang gaya barat yang berbentuk seperti meriam Turki dan Portugis. Mari kita belajar bersama mengenal cetbang atau bedil yang merupakan senjata nenek moyang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini di bangku sekolah kita didoktrin bahwa nenek moyang kita adalah bangsa primitif yang bersenjatakan pedang dan bambu saat melawan penjajah. Padahal faktanya sejak zaman Majapahit di bumi Nusantara telah sanggup memproduksi senjata api berupa meriam dan meriam panggul yang disebut cetbang. Cetbang juga dikenal sebagai bedil atau cowak, merupakan senjata sejenis meriam yang diproduksi dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Penggunaan senjata bedil atau cetbang ini diperkuat dengan bukti tulisan Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java bahwa meriam sudah digunakan di Jawa sejak tahun 1247 Saka atau 1325 Masehi. Menurut sejarah Sang Patih Gajah Mada adalah satu-satunya orang yang akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rancangan senjata hebat. Pembuatan cetbang secara massal oleh kebijakan Gajah Mada ini direstui oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Pembuatan cetbang diyakini dibuat oleh pengikut Gajah Mada dari golongan orang Tang dan orang Hui setelah Perang Paregreg.
Versi lain yang sependapat bahwa cetbang diperkirakan diproduksi dan dipergunakan di Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Khan dari Tiongkok yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Kartanegara pada tahun 1293. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan meriam cetbang atau bedil pada armada Majapahit adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui pada Prasasti Sekar, Prasasti Manahin Manuk, Prasasti Batur, Prasasti Tribuana, dan Kakawin Negara Kertagama. Berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah pada umumnya yang merupakan meriam isian depan mazeluder, cetbang terbuat dari perunggu dan memiliki kamar tabung peluru di bagian belakang meriam isian belakang atau brinslooder. Sedangkan bahan peledaknya menggunakan bahan peledak campuran potasium nitrat, karbon, dan belerang atau yang lebih dikenal dengan bahan dasar mesiu kuno. Pada Prasasti Sekar di Bojonegoro disebutkan bahwa cetbang diproduksi di Rajekwesi Bojonegoro, sedangkan mesiu utamanya diproduksi di Swatantra Biluluk Lamongan. Ukuran cetbang dibuat berbagai jenis mulai dari ukuran kurang lebih 1 meter hingga 3 meter dan semua disesuaikan menurut fungsinya. Untuk ukuran pendek cetbang biasanya dipanggul oleh personil dan untuk ukuran yang panjang ditaruh pada armada kapal serta gerobak perang. Hang halangi to kita balane ngulun ring prayojonira. Pada masa memudarnya kerajaan Majapahit terutama setelah Perang Paregrek banyak ahli meriam perunggu yang tidak puas dengan kondisi kerajaan di Jawa dan kemudian mereka pindah ke Sumatera Semenanjung Malaya, Brunei, dan Kepulauan Filipina. Hal inilah yang menyebabkan di Jawa sendiri terjadi kemunduran dalam teknologi senjata perang pada masa itu. Hangadek to kita hinarpakan Mahawiryo Kacah Modo ring Nuswantara. Akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Bedil. Pencarian batu bergambar serta petilasan yang diceritakan oleh Kang Markasan sedikit mengalami kesulitan dikarenakan batu-batu di sini mempunyai bentuk dan ukuran yang hampir sama. Tidak begitu lama akhirnya batu bergambar dapat kami temukan di sebelah barat puncak Gunung Bedil.
Coretan pada batu tersebut menurut estimasi kami merupakan coretan manusia zaman dahulu. Coretan lukisan atau cap yang terdapat di dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau catatan-catatan peristiwa. Bentuk visual yang terdapat di dinding-dinding gua merupakan alat komunikasi antar manusia pada zaman dahulu. Pigmen pewarna yang digunakan yaitu oker merah dan kuning serta hematit, oksida, mangan dan arang. Makna pada lukisan-lukisan di gua dari zaman batu tua Paleolitikum belum diketahui. Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa fungsinya bukan sekedar dekorasi tempat tinggal karena gua tersebut tidak memiliki tanda-tanda sebagai tempat tinggal tetap. Selain itu, gua tersebut berada di daerah yang tidak mudah diakses. Tempat yang menurut estimasi kami juga pernah dipergunakan sebagai petilasan tersebut berada di samping sebelah utara temuan batu bergambar dan posisinya tersembunyi di balik lereng Gunung Bedil. Pendeteksian menggunakan metal detektor kami lakukan untuk mencari sisa-sisa peninggalan logam zaman dahulu di sekitaran Gunung Bedil. Gunung Bedil berada di antara tempat-tempat bersejarah yang telah disebutkan dalam buku Negara Kertagama dan merupakan kata serapan dari buku karya Empu Prapanca tersebut. Tempat-tempat bersejarah itu antara lain Gunung Boto di Sruwi, Kecamatan Winongan, Gunung Pandak, Kecamatan Lumbang, Gunung Tinggi, Kecamatan Lumbang, Gunung Sambi atau Sambi Gunung, Kecamatan Lumbang. Untuk penelusuran di Gunung Pandak dan Gunung Boto bisa sobat lihat di galeri video kami dan tentunya masih banyak lagi video-video sejarah yang tidak kalah menarik lainnya sebagai pembelajaran bersama untuk memupuk kecintaan kita terhadap sejarah yang ada di bumi Nusantara. Untuk mengetahui temuan-temuan apa saja di Gunung Bedil ini, saksikan terus penelusuran kami dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan berikut. Di antara dua batu besar ini kami menemukan sebuah lempengan logam kuno yang menurut estimasi kami merupakan bekas peralatan zaman dahulu berupa piring atau mangkuk yang terbuat dari perunggu.
Pendeteksian makin mengarah ke barat hampir persis di bawah tempat yang kami perkirakan adalah sebuah petilasan. Meskipun langit mulai mendung namun suhu udara pada peralatan kami mencapai 31 derajat Celcius mengakibatkan konsentrasi pada bunyi yang kami tangkap menjadi terganggu. Metal detektor kembali berbunyi mendeteksi keberadaan logam. Di sebelah utara batu besar ini, kami menemukan sebuah pusaka jenis tombak pada kedalaman 25 cm dalam kondisi utuh dan berkerak. Panjang keseluruhan tombak 17,5 cm dengan dapur biring atau bring yang menurut estimasi kami berasal dari era Majapahit awal. Oh, ambles. Ambles, man. Rusir. Dudi mangnya, Mas. Anak. Ing wekasan iku dadi petik kawruwana ugi Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya. aja salah